abang kita, Bang Said itu bersama kawan-kawan itu berangkat ke Rempang untuk melihat persoalan yang ada di sana dan kemudian di toko di sana. Nah, artinya di sini bukan hanya masalah Rempang barangkali yang akan mereka lihat, tetapi juga persoalan-persoalan yang ada di tempat lain. Kita akan tanya langsung kepada beliau, Bang Said itu. Nggak ada pengantar-pengantar lagi, Bang. Apa yang terjadi di Rempang, Bang? Jadi sebenarnya pergerakan awal saya untuk mengetahui gerakan oligarki mengambil tanah itu bukan di PIK 2. Bukan di PIK 2. Bukan. Awalnya itu justru di IKN. Oh, di IKN ya? Di IKN pada saat Presiden Jokowi menetapkan itu sebagai rencana pembangunan ibu kota negara. Saya berangkat ke sana itu 2021. Nah, saya udah tahu siapa pemilik tanah yang akan dijadikan di IKN. Nah, tapi saya tidak terlalu ribut karena itu sebagian besar adalah tanah perusahaan, bukan tanah rakyat. Nah, setelah itu 2023 itu bulan November saya sudah ke Rempang pada saat kelihatan sekali bahwa ini oligarki ini sudah betul-betul masuk ke tanah rakyat. Nah, 2016 itu saya sudah ke Marwali. Ke Marwali melihat ini bagaimana ini kok petambang diserahkan ke tambang ini diambil alih oleh Cina. Jadi pergerakan saya itu bukan PIK 2 sebenarnya, tapi saya sudah mengidentifikasi sejak 2016 ini ada rencana bargaining politik, bargaining posisi Jokowi yang menyerahkan seakan-akan menyerahkan kewenangannya kepada oligarki untuk kesuksesan politiknya. Nah, Bung, supaya paham itu kan kita terkenal sekali pernyataan Ahok kan yang menyatakan kalau bukan karena pengembang Jokowi tidak mungkin jadi presiden. Itu kan waktu masih gubernur, ya kan? Ya. Nah, di situ bacaan saya ini bahaya sekali nih. Ini bisa-bisa tanah rakyat ini tanah ini diserahkan ke oligarki yang dulu sangat dijaga oleh pemerintahan sebelumnya. Boleh kalian ngambil tapi jangan ngambil tanah, gitu kan. Nah, Jokowi jebol di situ. Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi PIK 2 ini hanya karena betul-betul terlalu bombastis gitu dari dia. Nah, tapi memang terlalu banyak rakyat yang dirugikan, akhirnya menjadi pemicu munculnya bahwa ternyata terjadi pengambilan tanah rakyat di seluruh Indonesia. Nah, Bung Indra Pilihan itu kita lama melakukan, namanya dulu kalau melakukan ini kajian objektif dulu baru ini. Coba bayangkan Rempang itu 18 Juli 2023 tanda tangan Bahlil sama perusahaan pabrik kaca di Cina yang disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Jinping. Juli 2023. 8 Agustus Airlangga Hartarto mengeluarkan keputusan menjadi PSN. Sebulan kemudian, setelah itu Bahlil menyatakan Rempang harus kosong. Sebulan kemudian 28 September harus kosong. Nah, ini kan arogansi yang sangat-sangat berlebih. Sementara kita tahu Rempang itu, Pulau Rempang itu simbol perjuangan bangsa Melayu melawan Belanda. Betul. Karena itu abad 19 sudah dari sana sebelum Indonesia merdeka. Nah, dan seakan-akan tidak punya hak lagi tinggal di sana. Yang paling menggugah hati kita adalah alasan mereka mengusir rakyat karena katanya tidak punya surat tanah. Nah, sementara yang mau diundang ke sana, ke Cina, mengusir rakyat ini adalah orang nggak punya warga negara Indonesia, nggak punya surat juga, gitu kan? Logikanya nggak masuk akal sama sekali. Jadi
Nah, yang terbayang oleh saya Bung Indra, kalau ini tidak berhasil kita buka, maka saya sangat was-was bahwa memang negara ini akan habis. Jadi saya bersyukur kepada Allah bahwa dengan membukanya Pantai Pik 2, maka semua itu terbuka dan rakyat sekarang sudah mulai publik udah paham betul bahwa ini ada ancaman kedaulatan dan hak rakyat yang diambil, dan saya pikir itu yang terjadi sekarang. Apa yang Abang temuin? Siapa aja yang Abang temuin waktu di Rempang kemarin sama Abraham Samad? Saya tidak mempersiapkan apa-apa, kan hanya kontak, tahu rakyat datang menyambut. Nah, datang menyambut dan saya berangkat dengan Pak Abraham Samad sama Pak Eros Jarot. Ya, Eros Jarot, kita ketemu dan agak menarik. Ini adalah, kalau saya yakin bahwa operasi di sana tuh dilakukan oleh seorang profesional. Bayangkan 3 posko yang jaraknya masing-masing tidak 1 kilometer lebih, ada 5 kilometer, waktu yang sama, modus yang sama terjadi di 3 tempat. Modusnya langsung matikan lampu, pukul semua orang di sana, nggak ada yang lihat lagi, dan hanya 15 menit. Habis itu orang itu hilang. Artinya ini dilakukan oleh seorang yang sangat profesional. Nah, yang sangat menarik di Rempang itu, pikiran saya, kalau di Pik 2 itu pemerintahnya masih ada, kepala desa masih ada, lurah masih ada misalnya, tapi memihak ke pengembang oligarki. Di Rempang itu sudah tidak ada. Nggak ada lagi. Memang kelurahnya disuruh pergi, camat disuruh pergi, akhirnya yang berkantor di kantor camat itu perusahaan. Jadi istilah saya, negara sudah diusir. Sudah meninggalkan ini. Nah, yang menariknya adalah pemerintah betul-betul sudah mengusir rakyatnya. Nah, saya dapat dokumen bahwa kan begini, kalau PSN itu kan ada banyak sekali kemudahan yang dikasih, termasuk dampak sosial. Nah, masih ingat dulu Wali Kota Batam, dia mintakan APBN untuk menggusur rakyat, memindahkan rakyat. Nah, saya dapat dokumen itu, ternyata sepertinya sudah memakai APBN atau APBD untuk memindahkan rakyat. Nah, bayangkan istilahnya penyelesaian dampak sosial penyediaan tanah. Nah, ini saya yakin APBN APBD. Nah, coba bayangkan Bung Indra bahwa oligarki mengambil tanah, memakai uang rakyat untuk mengosongkan tanah tersebut.